Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jazallahu khairan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi sahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bi idrabihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Sadaqahu alim, sadaqahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nanti kelak kita mendapatkan syafaat dari Allah, khususnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat buat kita kelak nanti di padang mahsyar maupun di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang usyad muliakan. Padang mahsyar nanti kita akan mengalami apa yang dinamakan padang mahsyar. Di mana padang mahsyar nanti ketika berkumpulnya manusia semua berkumpul. Kemudian berkumpulnya manusia ini akan memberikan kita suatu hal di mana di sini nanti kita akan dimintai apa yang dinamakan perjuangan di padang mahsyar. Di mana pada waktu itu mulai Nabi Adam alaihissalam hingga manusia-manusia akhir zaman yang hidup di saat peristiwa kiamat. Keadaan di tempat tersebut sangat mencekam dan hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberi perlindungan kepada umatnya. Dalam firman Allah dalam surat Yunus ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika tuballu kullu nafsin ma uslaf wa rudun ilallahi maulahumul haq wa talu anhum ma kanu yaftarun. Di tempat itu yang dimaksud ini padang mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakan dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Peristiwa di padang mahsyar ini nanti, jadi ingat-ingat peristiwa di padang mahsyar nanti, ibu-ibu, bapak-bapak, diingat, ini perlu diingat, dipelajari untuk kita hayati, kemudian kita resepkan, kemudian kita resapi dalam diri kita. Di padang mahsyar nanti, satu, matahari didekatkan, yaitu gambaran padang mahsyar itu sesuai dalam suatu hadis Nabi adalah di mana jarak matahari dan kepala hanya satu jengkal. Bisa dibayangkan satu jengkal jarak matahari dengan kepala manusia. Sekarang jauhnya minta ampun aja, udah panasnya minta ampun. Kalau satu jengkal bisa diresapi bagaimana panasnya menyengatnya ke tubuh kita, sehingga membuat orang-orang sulit menghendaki kesulitan selama di dunia. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Lalu seluruh manusia akan berkenang dengan peluh mereka berdasarkan kadar amalan mereka masing-masing di dunia. Hadis riwayat Muslim. Kedua, manusia dalam keadaan telanjang. Abdul Muhsin Al-Mutairi dalam bukunya Pintar Hari Akhir, kondisi manusia di padang mahsyar ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma natwi samai qata'as sajidil kital kutub kama bada'ana awala khalqin nu'amid wa'ada alaina inna kunna fa'ilin. Ingatlah hari ketika kami menggulung langit seperti halnya gulungan lembaran-lembaran catatan. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitu kami akan mengulanginya lagi. Itulah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Ini
suatu hal yang pasti akan terjadi. Perlu kita renungkan, perlu ini kita merupakan suatu hal dasar buat kita agar kita menjadi hamba Allah yang beriman sekarang ini. Adapun hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan manusia di padang mahsyar dalam kondisi seperti saat mereka dilahirkan, yakni tidak beralas kaki, tidak berpakaian, hingga tidak dalam kondisi khitan. Berikut dari suatu hadis yang Rasulullah SAW yang sahih dan Muslim, qala, manusia pada waktu itu di hari kiamat akan dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki. Ingat sekarang yang beralas kaki, yang nggak pernah lepas dari alas kaki, sering sakit-sakitan, yang nggak telanjang bulat, tidak bersunat, tidak berkhitan, ya, tidak bersunat itu artinya tidak berkhitan. Aku di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai ya Rasulullah, apakah wanita dan dia semuanya berkumpul jadi satu dan saling memandang? Rasulullah SAW bersabda, di sana keadaannya sangat mencekam sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk saling melihat. Hadis riwayat Muslim. Manusia yang pertama kali diberi bagian ketika di padang mahsyar adalah Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW, inna awali man yaqsa yaumal qiyamati Ibrahim. Sesungguhnya orang yang pertama yang diberi bagian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, penantian panjang, di mana nanti di padang mahsyar ini merupakan suatu penantian yang luar biasa panjangnya, waktunya luar biasa. Berapa tahun tidak ada yang tahu, sampai nanti Rasulullah memberikan syafaat, sujud pada Allah untuk memintakan syafaat pada umatnya. Satu hari di padang mahsyar bisa dibayangin 1000 tahun waktu di dunia. Umur kita di dunia berapa hari, berapa tahun umur kita di dunia? Umur kita di dunia ini hanya paling pantas sekarang umur antum udah 40, UZ udah 50 ke atas. Paling pantas kita nanti 20 tahun itu sudah paling lama. Gak mungkin lebih 8 tahun, 20 tahun, 8 tahun apalagi. Udah umur 40 peringatan, garis kuning, lampu kuning. Umur 50 tahun, udah lampu merah. Umur 60 tahun, udah siap-siap aja. Dengan pegangan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Di bawah ini kita sudah mulai masuk mana? Mulai masuk alam barzah. Mulai apa? Mulai kita mempertanggungjawabkan amal kita. Apakah amal kita baik? Apakah amal kita jelek? Apakah amal kita perlu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang nanti kita akan pertimbangkan. Bukan kita yang mempertimbangkan, tapi secara spontanitas amal-amal kita selama kita di dunia, selama kita hidup, bagaimana amal kita nanti di sana bicara sendiri. Semua yang ada pada diri kita, mulut terkunci, lisan ini tidak bisa berfungsi sebagaimana fungsinya selama di dunia, suka ghibah dan fitnah. Tangan yang pekerjaannya selalu menjahili, di sana sudah tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Semua organ tubuh yang ada yang berbuat kemaksiatan selama di dunia sudah tidak difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang difungsikan adalah amal kita. Amal ketika kita hidup di dunia, husnul amal apa su'ul amal, ini yang paling penting. Disinilah nanti yang akan dipertanggungjawabkan. Kemudian kepada siapa kita meminta syafaat? Ini pertanyaan yang merupakan harus kita jawab. Siapa yang bisa menjawab ini? Diri kita sendiri, nafsi sendiri. Di mana nanti di padang mahsyar, salah satu riwayat itu saking suatu hal kesulitan luar biasa, orang yang bisa menginjakkan 1000 orang di atasnya diinjak-injak, mereka pada cari selamatnya sendiri-sendiri. Nafsi ujung-ujungnya. Bahkan seorang ibu berani injak anaknya nanti di padang mahsyar, mereka berlomba-lomba untuk mencari keselamatannya sendiri-sendiri.
mencari kesenangan, bukan kesenangan lagi, mencari suatu tujuannya sendiri-sendiri, agar mereka nanti selamat, agar mereka nanti bisa menunjukkan bahwa dia ini berpegangan dengan keselamatan. Tetapi apa? Yang bicara tetap kembali ke amal, yang bicara nanti tetap kembali ke husnul amal apa su'ul amal. Makanya amal adalah al-amal awali, daripada awal dari segala sesuatu yang nanti akan dihisab, yang nanti akan perlu dipertanggungjawabkan nanti di alam sana, mulai alam barzah sudah mulai, kemudian nanti yaumul kiamah sudah mulai, kemudian padang mahsyar, yaumul mizan. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kita sudah melihat seperti ini di padang mahsyar seperti ini, sekarang kembali yang keempat, di mana nanti orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Masya Allah, luar biasa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, dimuliakan Allah. Jamaah pencerahan bimbingan amalan yang usia muliakan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, ketika kita nanti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di antara beberapa orang mendapatkan naungan dari Allah, artinya apa? Mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti kita akan bahas berikutnya, di mana pada waktu itu mereka ingin mendapatkan syafaat dari Allah, tetapi tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali nanti pada di akhir syafaat adalah siapa yang bisa memberikan syafaat? Baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya, pertama kali membuka pintu surga, dan beliau akan nantinya pertama kali berada di yaumul mizan, nunggu timbangannya kita ini, agar umatnya yang banyak dosa, agar umatnya yang banyak sekali kesalahan, sujudlah baginda kepada Allah. Apa yang dia minta baginda pada Allah? Supaya umatnya diringankan suatu yaumul mizannya, diberatkan pahalanya, diringankan dosanya, agar bisa mudah, kalau bisa semua umat baginda Rasulullah SAW bisa masuk surga semua. Beruntung apabila ketika kita sekarang ini menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, kita lihat ini merupakan suatu kopi, di mana ketika kita mau minum kopi kita aduk dulu, diaduk supaya campur. Adukan kopi tidak seberapa, tapi dibandingkan nanti di padang mahsyar, ketika kita diaduk, siapa yang mengaduk kita? Allah Subhanahu wa taala. Diaduk semua orang yang ada di situ. Dijadikan apa? Dijadikan sebagaimana suatu hal yang dosa berkelimbang dosa orang-orang kafir pada waktu itu. Masya Allah, dia menjerit dengan ceritanya yang luar biasa. Beruntunglah yang menjadi umat baginda Muhammad SAW. Kenapa beruntung? Karena umat baginda Rasulullah SAW hisabnya sedikit. Kenapa hisabnya sedikit? Umur umat baginda Rasulullah SAW cuma 63, itu sudah patokannya. Sedangkan umur mereka umat Nabi Adam, Nabi Ibrahim, umurnya panjang banyak, hisabnya lebih lama juga, luar biasa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kajian hari ini, yaitu tentang pada mahsyar ini, merupakan suatu kajian yang bermakna buat kita, untuk kita resapi, sehingga menimbulkan suatu imzon dalam hati ini, untuk bisa menampilkan suatu perbuatan amaliyah yang husnul amal, yang bisa membangun kita amaliyah yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala kelak. Berbanyak amal, berbanyak sedekah, karena sedekah apapun bentuknya, insan rizqa mis sedaqati, karena sedekah itu adalah suatu hal yang bisa menyelamatkan diri kita nantinya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.